Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema teori konsumsi dan investasi. Teori konsumsi. Konsumsi dari bahasa Belanda konsumti ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Pengeluaran konsumsi terdiri dari konsumsi pemerintah atau government consumption dan konsumsi rumah tangga atau household consumption atau private consumption. Pada dasarnya, faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah pendapatan, di mana korelasi keduanya bersifat positif, yaitu semakin tinggi pendapatan Y, maka konsumsinya C juga semakin tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu 1. Faktor ekonomi. Di dalam faktor ekonomi ada 1. Pendapatan rumah tangga atau household income, 2. Kekayaan rumah tangga atau household wealth, ketiga, jumlah barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat, yang keempat, tingkat bunga atau interest rate, yang kelima, ada kebijakan pemerintah mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, yang keenam, ada perkiraan tentang masa depan atau household expectation about the future. Yang kedua yaitu faktor-faktor demokrasi atau kependudukan. Di dalam faktor-faktor demokrasi kependudukan ada 1. Jumlah penduduk, 2. Komposisi penduduk. Yang ketiga ada faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya saja, berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai, karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat atau ideal. Teori Keynes atau sering disebut Keynesian Consumption Model. Kesimpulan utama dari teori ini adalah bahwa tidak ada kecenderungan otomatis untuk menggerakkan output dan lapangan pekerjaan ke kondisi full employment atau lapangan kerja penuh. Kesimpulan ini bertentangan dengan prinsip ekonomi klasik seperti ekonomi supply side yang menganjurkan untuk tidak menambah peredaran uang di masyarakat untuk menjaga titik keseimbangan di titik yang ideal. A. Hubungan pendapatan disposable dan konsumsi. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini atau current consumption sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini atau current disposable income. Pendapatan disposable adalah merupakan pendapatan yang siap digunakan baik untuk keperluan konsumsi maupun ditabung. Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable. B. Kecenderungan mengonsumsi marginal atau marginal propensity to consume. Kecenderungan mengonsumsi marginal disingkat dengan MPC adalah konsep yang memberikan gambaran tentang berapa konsumsi akan bertambah bila pendapatan disposable bertambah 1 unit. C. Kecenderungan mengonsumsi rata-rata atau average propensity to consume. Kecenderungan mengonsumsi rata-rata atau average propensity to consume disingkat dengan APC adalah rasio antara konsumsi total dengan pendapatan disposable total. D. Hubungan konsumsi dan tabungan. Pendapatan disposable yang diterima rumah tangga sebagian besar digunakan untuk konsumsi, sedangkan sisanya ditabung. Kita juga dapat mengatakan setiap tambahan penghasilan disposable akan dialokasikan untuk menambah konsumsi dan tabungan. Biasanya tambahan pendapatan disposable yang menjadi tambahan tabungan disebut kecenderungan menabung marginal propensity to save atau MPS. Sedangkan rasio antara tingkat tabungan dengan pendapat disposable disebut kecenderungan menabung rata-rata atau average propensity to save atau APS. Teori investasi. Investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya resource saat ini atau sekarang dengan harapan mendapatkan manfaat di kemudian hari atau masa datang. Investasi adalah keputusan menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan demi meningkatkan kemampuan
menambah atau menciptakan nilai hidup atau penghasilan dan kekayaan. Dari definisi di atas, selanjutnya investasi dapat dilihat dari aspek-aspek berikut. 1. Aspek uang, 2. Aspek waktu, 3. Aspek manfaat investasi. Jenis investasi ada dua, yaitu 1. Investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, dan 2. Yaitu investasi untuk memenuhi keinginan. Aspek investasi terdiri dari 4, yaitu 1. Aspek pengorbanan, sacrifice aspek, 2. Aspek harapan, hope aspek, 3. Aspek resiko, risk aspek, 4. Aspek waktu, time aspek. Sedangkan aspek jenis investasi terdiri dari 2, yaitu 1. Investasi langsung atau direct investment, 2. Investasi tidak langsung atau indirect investment. Manfaat investasi. 1. Investasi yang bermanfaat untuk publik. Pada dasarnya hampir semua investasi bermanfaat untuk publik karena menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, di samping membuka lapangan kerja baru. 2. Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu, pribadi atau rumah tangga. Investasi ini bermanfaat untuk sekelompok orang tertentu seperti investasi bidang sarana, prasarana keagamaan yang bermanfaat untuk kelompok agama tertentu. Investasi bidang olahraga tertentu yang bermanfaat bagi kelompok tertentu. Investasi menurut penyelenggaranya. 1. Investasi publik. Public investment adalah merupakan investasi yang dilakukan oleh negara dengan sumber daya yang berasal dari milik kekayaan negara atau public assets. 2. Investasi swasta atau private investment. Investasi ini dilakukan oleh masyarakat, khususnya para pengusaha dengan tujuan mendapatkan laba atau profit. Investasi ini dapat dilakukan oleh orang pribadi atau perusahaan yang biasanya berupa A. Usaha mikro, B. Usaha kecil atau UKM, C. Usaha besar. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.